Siapa lagi kalau nggak kita, diri kita, keluarga kita, orang kita, tidak kita yang secara terus-menerus intens, jangan dianggap enteng. Kadang kita hari ini menganggap masih biasa-biasa saja. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Insya Allah pada hari ini Rabu tanggal 16 April 2020, fraksi Partai Demokrat dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang akan ada sosialisasi, edukasi terkait dengan cegah tangkal COVID-19 yang sekarang ini makin hari matriknya makin tinggi, dan seluruh tim yang ada Pak Lurah, Pak Sekdes, Pak RW, Pak RT, Pak Kapolsek, dan Binamasnya, seluruh para tokoh yang ada khususnya di Desa Cikangali melakukan kegiatan-kegiatan baksos secara masif, dan fraksi Partai Demokrat insya Allah hadir memberikan alat yang kira-kira diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Mudah-mudahan kita semua turut bagaimana secara intens melakukan perang terhadap COVID-19 ini agar segera mereda di bumi seperti di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi ganti kirah, nalurikan semangat, halau kepanikan, tapi tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan hari ini menjadi wasilah untuk kita bersama di dalam mengemban tugas masing-masing di level kewajibannya, agar hal yang melanda negeri kita yang kita cintai, kampung kita yang kita sayangi, secara bertahap dan berakhir akan hilang di bumi pertiwi. Amin. Terima kasih orang tua kita, kepala desa Cikangali, Pak Acep Sandi, yang tadi sudah begitu lugas memberikan beberapa saran, nasihat, informasi, sekaligus juga pencerahan bagi kita bagaimana satu dengan yang lain saling berjabat tangan dalam posisi yang menjaga jarak, saling merangkul dalam posisi saling bertukar informasi, dan saling menyampaikan pesan dalam posisi yang saling bermanfaat. Karena itu bagian yang harus kita lakukan manakala COVID-19 atau coronavirus disease 2019 yang saat ini memang melanda hampir di 210 negara di belahan dunia ini. Kita dengar informasi kalau China sekarang sudah ada kembali muncul atau kenaikan, tidak ceritanya di Wuhan tapi bergeser dengan kondisi yang makin naik. Nanti saya minta Ibu Dokter kita ini sedikit memberikan pencerahan bagi kita
kaitan dengan hal-hal tersebut. Siapa lagi kalau nggak kita, diri kita, keluarga kita, andai Tuhan kita, pimpinan kita yang secara terus-menerus intens, jangan dianggap enteng. Kadang kita hari ini menganggap masih biasa-biasa saja. Padahal hebatnya virus ini baik dengan lewat media kita, dengan ekonomi, bahkan hampir seluruh stasiun TV yang ada yang kita bisa saksikan, tidak terhindarkan informasi virus kadang menjadi perhelatan dampak psikologis bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Pak Lurah atas hal-hal yang tadi disampaikan yang menjadi penting untuk kita perhatikan secara bersama. Dan sama-sama kita hormati Ibu Nonce Tendean selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten dan juga salah satu pimpinan di Komisi 3 bidang pengelolaan keuangan daerah yang bermitra dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah hari ini di sela-sela lockdown-nya dia tidak bisa melakukan tugas keluar daerah. Dia tidak bisa melakukan kunjungan-kunjungan kegiatan baik di Jawa, Pulau Jawa maupun lintas pulau, karena memang tidak diperkenankan anggota dewan dimanapun level, baik di provinsi, kabupaten, terkecuali melakukan saling komunikasi dengan para pimpinan kita, baik itu pimpinan kita, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat, untuk sama-sama bagaimana melakukan sosialisasi, bahkan edukasi kaitan dengan cerita yang hari ini kita rasakan bersama. Bukan hanya sekedar cerita, tetapi ini fakta yang ada di hadapan kita, tetapi tidak pernah terlihat makhluknya seperti apa. Kalau di zoom dengan alat itu berapa ratus kali baru nampak makhluknya itu. Dan ini penyebarannya sangat luar biasa. Terima kasih Bu Nonce yang insya Allah dengan segala keterbatasan kami, ya tadi Pak Lurah sudah menyampaikan ada ala kadar untuk mencoba sama-sama kita sharing di dalam melakukan sosialisasi edukasi kaitannya dengan COVID-19. Alhamdulillah dalam waktu singkat sebenarnya sudah tergagas dari beberapa waktu sebelumnya Pak Lurah, Bu Nonce ini, namun karena ada hal yang harus kita lakukan di internal, baik mencermati instruksi kami dari Partai Demokrat lewat Pak Agus Harimurti Yudhoyono maupun juga instruksi dari DPD lewat Ibu Uti Jayabaya dan instruksi ke kami terus melakukan sharing secara berjenjang agar seluruh anggota fraksi khususnya dari Partai Demokrat ini membangun komunikasi dengan para pimpinan wilayah kita di daerah pilihannya masing-masing. Bu Nonce mempunyai tanggung jawab kurang lebih 3 kecamatan di Pak Curug Padongan secara kewilayahan daerah pilihannya, dan juga hampir kurang lebih sekitar 27 desa dan kelurahan yang ada sebaran di 3 kecamatan tersebut. Mungkin tidak bisa semua, tetapi secara bertahap beliau akan terus melakukan komunikasi dengan para tokoh kami, Pak RT, Pak RW, tim-tim yang kemarin alhamdulillah ikut mensukseskan dan mensosialisasikan kaitan dengan hajat bersama kita terkait dengan pesta demokrasi yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, tidak terhindarkan kita semua sebagai anak bangsa ikut turut dan wajib untuk bisa sama-sama membangun kemitraan yang baik agar hal yang tadi disampaikan dengan 4 cerita tadi mudah-mudahan secara bertahap bisa sampai. Programnya tentu banyak. Kalau kita ambil program skala yang besar, bicara bagaimana pendidikan yang bisa merata, bicara bagaimana kesehatan yang bisa merata, bicara infrastruktur yang bisa merata, bicara pemberdayaan ekonomi sosial kemasyarakatan yang merata. Ini tidak sedikit tugas yang harus dilakukan, butuh energi
Jadi butuh support, butuh kekuatan, butuh link organisasi yang mantap, dan antar kita tentu saja harus sama-sama mendukung pada program itu agar cita-cita ini bisa tercapai. Apakah ini bisa terkejar? Wallahu a'lam bishawab, tergantung mau apa kita lakukan hari ini. Alhamdulillah kita buktikan tukang gali lewat instruksi Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati. Walaupun informasi dari Bu Nonja hanya hitungan jam atau menit, tetapi seluruh pemangku kebijakan bisa dihadirkan pada kesempatan ini dalam posisi yang benar-benar kita terjebak dalam situasi yang penuh kecemasan. Tetapi semangat untuk berperang dengan COVID-19 ini menjadi penting dan kebutuhan bersama. Kemudian hal yang lain, PSBB. DKI sudah 4 kali yang lalu dilakukan, tetapi evaluasinya Pak Kanit masih belum maksimal dijalankan. Insya Allah Provinsi Banten dengan Tangerang Rayanya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan akan dilakukan tanggal 18 April besok. Malam-malam saya diskusi dengan Bu Nonce, aturannya istirahat saya ganggu Bu Nonce, tapi jaga jarak saya, karena dia di rumahnya, saya di rumah saya. Kalau saya dekat-dekatan takut ditunggal kalau bahaya gitu ya. Bu Nonce tolong sikapi, tolong komunikasikan, tolong cermati apa yang harus dilakukan dengan cerita yang dimaksud dengan PSBB agar semua kita ini secara berjenjang bisa memahami. Karena di situ akan ada sanksi dulu kan? Sanksinya seperti apa? Edaran Bupati ya Pak Lurah dikenakan penjeraan 1 tahun, dikenakan denda materi 100 juta. Seperti apa yang dilakukan? Nah, jangan sampai ya kita ini terjerat dengan aturan masyarakat kita yang menjadi korban, padahal kita tidak mengetahui sesungguhnya. Artinya posisi-posisi terkait dengan edaran tersebut yuk kita patuhi, karena ini semata untuk kebaikan kita semua. Yang digulirkan termasuk dengan denda ataupun penjara bukan, itu bahagian daripada beban. Kalau kita mampu bisa mengikuti aturan itu, insya Allah kita akan terhindar dari posisi-posisi itu. Karena efeknya, ketika saya bersinggungan dengan Bu Nonce, dalam waktu yang cepat sekali, ya menurut para medis, ini akan banyak dampak. Dan kita kadang mengurus, mereview mata rantai itu cukup susah. Kapan ketemunya, jam berapa, pada saat apa, dengan siapa saja, apa akibatnya, bagaimana gejalanya, dan seterusnya. Ini nanti kalau bicara kasus, saya tidak akan ungkapkan nanti saya minta Bu Dokter namanya sedikit. Kasus yang ada di kecamatan itu, mudah-mudahan kita kembali tidak ada pengurangan. Tapi secara akumulatif masuk di dalam wilayah kecamatan itu. Ya. Saya kemarin bicara dengan kecamatan Kelapa II yang ada khusus untuk karantina di anapatik di sana. Ya. Sampai saya, ayo Pak Didi ikut saya dengan kecamatan. Saya juga ngeri-ngeri sedap saat itu. Ya, kebetulan ada telepon langsung karena harus ada rapat pimpinan di provinsi. Saya ada alasan kecamatan mau ikut saya rapat gitu kan. Karena dalam waktu dari Kelapa II sampai Provinsi Banten ini kan butuh 1 jam. Akhirnya ditangguhkan untuk survei isolasi di anapatik ini, karena memang itu layak untuk di karantina pasien yang PDP ya. Bukan PDP itu masuk di dalam bahwa itu sudah kena enggak? Gitu ya. Itu ada di Kelapa II. Beliau tidak bisa menyampaikan berapa sesungguhnya kasus yang ada di Kelapa II, padahal banyak Pak. Tapi kami tahan sudah cukup sampaikan sosialisasi terkait dengan kesulitan sekarang bagaimana ya. Karena kalau bicara kebijakan pastilah Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, keluarga masyarakat semua pasti seperti melindungi dirinya. Jadi saran Ibu Dokter, saran para pimpinan kita di para medis, tetap di rumah saja, jaga keluarga kita,
Walaupun keluar memang yang penting-penting saja, jangan lupa ya, cuci tangan pakai sabun. Kalaupun tidak ada hand sanitizer, cukup cuci tangan dengan sabun, diculek-culek kayak kita nyelok cabai gitu kan. Nah ini sekarang sepertinya itu dokter menceritakan lah ya. Ini pesan-pesan seperti ini yang harus kita jalankan. Kami atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tangerang khususnya Pak Lurah mengucapkan terima kasih atas peran serta para tokoh yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan hari ini bukan tugas-tugas yang dilakukan secara institusi partisme saja, tetapi kita lebih kepada tugas-tugas sosial kemasyarakatan di antara satu dengan yang lain harus saling mendukung. Beda dalam sebuah ideologi dalam konteks partisme bukan menjadi kendala, tetapi keutuhan berbangsa dan bernegara menjadi penting kita agar insya Allah terselamatkan bangsa kita Indonesia. Terima kasih. Maaf kalau ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa izin Tuhan, mereka takkan jadi bencana. Tiada pernah